selamat bertemu kembali di Talkshow Solusi SDM, bersemangat untuk membuat para SDM di tempat Anda, teman-teman HR ya, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini senang saya karena ditemani oleh bos saya, ada CEO-nya, ini bos saya dong, CEO-nya Magnet Solusi Integrasi Consulting. Bolosan sekarang ini. Iya bolosan. Sibuk terus ya. Enggak, maaf bolos. Enggak. Udah bisa sehat ya? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting, kita tetap sehat selalu ya. Iya, betul Mas. Enggak Dengerin sedang kok. burn out enggak ya? Oh enggak. Iya, oke. Dan hari ini kita membahas tentang lagi-lagi kenapa belakangan ini stres dan yang kaitan-kaitan dengan kesehatan jiwa ini kita bahas. Iya, ya. karena sekarang ini mental health ini lagi jadi trending topik gitu. Jadi trending topik ya. Jadi trending topik, terus concern orang terhadap mental health itu makin tinggi. Kalau tadi Mas Aldi menyampaikan zaman muda-mudanya beliau. Zaman mudanya beliau. Iya, sekarang udah tua ya. Itu kan tidak terlalu banyak orang yang kemudian ketika ada beban pekerjaan besar terus kemudian melihat sebagai ini bisa mengganggu saya, biasanya itu bahasanya itu bahasa yang anak sekarang itu loh Mas, sampai wis gak tak inget-inget gitu ya. Jadi bahasanya itu menunjukkan bahwa mental health saya terganggu, terus kemudian nggak bisa balance work life-nya seperti itu. Terus ya ini tadi lah dikit-dikit bilang burnout seperti itu gitu. Nah kalau kita dulu kan mempersepsikan sebuah tantangan di pekerjaan itu kan memang selalu ada ya, mau nggak mau. Nah itu kita selesaikan kan gitu. Kalau sekarang nggak tahu di batasnya mana itu, apakah rentan tingkat kerentanannya makin rendah atau tantangannya yang begitu besar sehingga banyak yang mengatakan bahwa ini udah stres nih gitu. Nah kita ini lagi mau bahas itu supaya kemudian juga ini loh Mas, definisinya atau pemahamannya itu ndak kacau balau. Artinya kacau balau itu kadang-kadang kita nggak bisa bedain tuh stres itu apa, burnout apa, depresi apa, yang kayak gitulah. Iya. Menarik juga untuk nanti kita tanya ke narasumber tamu kita tentang apakah memang anak-anak Gen Z gitu, milenial itu daya tahannya kalah sama yang mulai baby boomer sampai X ya. Yang X lah yang masih tapi ada. apakah memang benar seperti itu atau mungkin karena tadi Bu Nafi bilang tantangannya sekarang menjadi lebih kuat. Lebih kuat ya. Itu yang membuat anak-anak sekarang lebih mudah burnout, stres dan sebagainya. Kita sapa dulu dokter kita. Nanti nggak disapa pulang loh. Ada Dokter Katarina, koreksi nama saya kalau ada kesalahan Dokter Katarina Mary Apriliani Angka Wijaya SPKJ. Betul ya, Dok ya? Selamat pagi. Lebih akrab dipanggil dengan Dokter Mary. Selamat pagi, Dokter. Iya, selamat pagi Pak Aldi. Ya, beliau ini salah satu dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Ubaya. Ya. Apa kabar Rumah Sakit Ubaya? So far so good ya? So far so good. Makin berjaya sepertinya. Makin berjaya ya, luar biasa. Makin berjaya itu apakah memang jumlah orang sakitnya lebih banyak ya? Selamat datang di perbincangan ini, Dok. Terima kasih Pak Aldi. Ya, kita mulai saja Bu Novi yang rasanya pingin tahu stres dan burnout dan yang lain-lain monggo ditanyakan. Iya, Dok, kan sering sekali kita tuh agak rancu ya dengan istilah-istilah itu loh. Jadi stres, burnout, depresi lah kayak gitu. Terus ada lagi yang lelah mental yang kayak gitu. Itu gimana nih mempersepsikannya supaya kemudian, karena kadang begini, kalimat atau kata-kata kita dengan persepsi yang keliru itu sebenarnya memperburuk situasi gitu. Betul. Iya, silakan Dok. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang stres, itu sebenarnya stres itu adalah suatu respon kita terhadap suatu masalah yang datang. Jadi itu sebenarnya suatu reaksi yang normal. Tiap orang pasti mengalami. Mana ada, nggak mungkin kan di dunia ini nggak ada orang yang pernah stres gitu kan? Nggak pernah dapat masalah itu kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya stres itu adalah situasi yang muncul gara-gara kita mendapatkan suatu masalah. Nah, tapi kalau misalkan itu tidak teratasi terus-menerus, kemudian muncul masalah-masalah yang lain, nah lama-lama kita bisa overwhelm. Nah, kondisi yang overwhelm ini yang lama-lama jatuh ke kondisi yang namanya burnout. Jadi burnout itu boleh disebut akumulasi dari stres yang tidak selesai, yang banyak, multiple yang tidak terselesaikan gitu. Nah,
Dan biasanya memang istilah burnout ini dipakai dalam lingkup kerja atau sekolah. Oh, oke. Oh, sekolah Gitu. juga ya? Ya, anak-anak sekolah sekarang juga Burnout. tuntutannya kan juga banyak. Burnout. Tuntutannya juga banyak. Iya, gitu. betul. Jadi bisa dipakai dalam lingkup pendidikan, mungkin kuliah juga bisa ya. Sedangkan kalau depresi sendiri itu sudah lebih umum, lebih definisi secara global. Jadi menyangkut berbagai masalah, nggak cuma masalah pendidikan atau pekerjaan aja. Oke. Entah mungkin masalah ada mungkin orang yang kena musibah misalnya, Oke, sampai personal dia kayak gitu ya. sampai dia muncul kondisi-kondisi misalkan ada gejala-gejala moodnya yang depresi, mungkin atensi konsentrasinya sudah menurun, sudah nggak produktif, ya mungkin sampai muncul ide-ide bunuh diri. Nah itu kondisi yang secara umum kalau depresi itu seperti. Tapi ini tiga aspek yang saling terakumulasi atau beda-beda, Dok? Sebenarnya beda-beda ya. Beda-beda yang mungkin Beda-beda bisa nyambung biasanya stres dengan Stres dan burnout. Ya. Kalau depresi beda lagi ya. Stres dengan depresi pun bisa. Jadi orang yang stres, kondisi stres karena mungkin banyaknya masalah, Oke. misalkan, ya tidak hanya masalah pendidikan saja, itu bisa nanti kondisinya jatuh ke kondisi depresi. Iya, Kalau iya, dia tidak iya. berhasil mengatasi. Ya, bolehkah saya bilang kalau depresi itu lebih umum, kalau burnout lebih dikaitkan dengan tadi anak-anak sekolah, Betul. tempat kerja gitu, Betul. dengan pekerjaan. Betul. Oke, berarti depresi lebih luas ya. Iya. Pemicunya juga lebih luas ya. Bisa lebih luas. Begitu. Ya, Bu Novi, apa? Setelah dijelaskan, Bu Novi masuk kategori mana? Saya- happy loh. Saya enggak. Saya sehat. Syukurlah. Iya. Apakah kami kelihatan stres, Dok? Sepertinya tampak bahagia sekali. Bahagia. Saya lihat ya. Semoga terus bahagia. Iya. Amin. Terima kasih. Iya, oke. Nah, sekarang kita setelah tahu per definisinya seperti itu, maka kemudian kita coba untuk tarik ke dunia kerja ya, Bu Novi. Ya, betul. Oke, lu ini sekarang gantian saya yang bertanya Iya. gitu. Nanti Mas Adi menjawab lu ya. Oh iya. Silakan tanya ke saya, Bu Novi. Kalau enggak nanti saya tanya ke Dokter Mary. Oke. Dok, ini kan gini, kalau stres itu kan identik dengan orang yang punya masalah gitu kan ya. Nah, apakah itu stres itu hanya terjadi pada orang yang punya masalah saja seperti itu, ataukah mungkin stres kalau tadi sempat dokter sampaikan gitu kan tadi, karena jadi ini stres itu ternyata ya tekanan apapun lah kayak gitulah gitu ya. Saya bayangin kalau tadi dengan penjelasan dokter itu misalnya bayi lahir gitu, itu kan pasti stres karena dia biasa aman di dalam rahim ibunya, terus keluar, terus dia harus beradaptasi sendiri, nafas sendiri gitu kan, belajar untuk minum dan sebagainya kayak gitu. Tahapan perkembangan setiap manusia itu kan juga terus kemudian selalu ada kayak stresornya yang kemudian apakah orang itu jadi bisa beradaptasi atau enggak gitu. Nah itu tadi berarti apakah stres itu dengan orang yang memiliki masalah itu batasannya di mana gitu, Dok? Jadi stres itu sebenarnya reaksi kita baik fisik maupun mental karena adanya suatu masalah yang datang. Ya, sehingga membuat kita berubah perilakunya. Masalah itu sebenarnya apakah sama ya atau sebenarnya tergantung persepsi ya? Tergantung masing-masing orang. Tergantung masing-masing Ya, orang. jadi tiap orang tuh nggak sama. Ya, betul tadi analoginya kalau misalkan bayi apakah dia punya stres? Ya punya, tapi lebih minimal. Dia lebih ke arah kemampuan dirinya untuk hidup. Gimana cara cari makannya, cari minumnya, sedangkan dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari sendiri. Akhirnya apa reaksinya? Dia adalah nangis. Nah kayak gitu. Itu sederhananya. Sama ketika kita dewasa pun itu juga sama. Ketika ada masalah, kita akan bereaksi secara emosional. Mungkin kita takut, kita cemas, kita mungkin sedih. Misalkan. Itu juga bisa dikatakan stres ya. Takut, cemas, sedih, perasaan itu stres itu ya. perasaan emosional. Oke. Kemudian fisik mulai mungkin kok rasanya nggak enak makan, mual-mual, suka pusing misalnya. Nah kayak gitu. Terus mulai nggak bisa tidur. Nah itu kan sudah reaksi. Itu sudah kita reaksi terhadap adanya masalah yang datang. Itu sebenarnya sudah bentuk dari stres. Dan reaksi itu sendiri bentuknya individual ya, Dok ya. Nah, Masing-masing orang beda ya. Tiap-tiap orang berbeda. Gitu. Ada yang memang muncul semua, ada yang tidak. Gitu. Ada yang munculnya cuma sedikit-sedikit aja gitu. Yang berbeda adalah reaksi kita dalam menanggapi masalah itu. Gitu. Reaksinya bisa kita bereaksi yang baik atau tidak baik. Nah, yang baik itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya yang baik adalah kita berorientasi pada penyelesaian masalah.
Jadi masalah yang datang apa, kita berusaha selesaikan. Gitu ya. Jadi problem solving. Yang nggak baik kalau kita nggak berusaha lari dari masalah gitu ya. Betul. Salah satunya lari dari masalah. Kita nggak berusaha nyelesain masalah. Dibiarin aja kita lari, menghindar terus. Besok-besok datang lagi masalah yang lain. Besok-besok datang lagi yang lainnya lagi. Jadi akhirnya terakumulasi overwhelm. gitu ya. Iya. Akhirnya pada suatu titik nggak bisa ngatasi, kita burn out. Ya, Dok, itu. yang menarik itu kan ada orang bilang, si A itu nggak gampang stres, dia itu kuat. Nah, sebenarnya apa yang mempengaruhi? Apakah memang benar bahwa saya dan Bu Novi aja misalnya, kemampuan untuk mengelola stresnya itu beda? Kemudian kalau iya, apa penyebabnya? Apakah karena gender, cewek lebih kuat daripada cowok, atau karena pengaruh sio, bintang? Bagaimana Dok penjelasannya secara ini? Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong tentang penyebab orang tuh bisa sampai terganggu secara mental itu gimana sih? Memang faktornya macam-macam. Jadi kita kalau diruntut dari faktor genetik juga ada, Begitu ya? faktor pola asuh juga ada, faktor lingkungan juga bisa, gitu. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong, nggak bisa kita ngomong, oh ini pasti karena ini aja nih orang ini makanya jadi stres gitu, enggak. Jadi kompleks sebenarnya. Genetiknya ada apa enggak? Orang dalam keluarganya mungkin dia yang seperti itu. Kalau memang ada berarti dia ada kerentanan untuk mudah stres seperti itu. Termasuk orang yang mudah khawatir itu ya? Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir, cemas kayak gitu ya. Okay. Itu sudah bisa dibilang kerentanan. Berarti dia sudah punya kerentanan genetik gitu. Nah, pola asuh mungkin kita nggak tahu, tiap orang punya pola asuh yang beda-beda dari rumah. Mungkin dari rumah ada yang nyantai banget, udah kotor-kotor dikit nggak apa-apa biasanya gitu. Tapi ada juga yang nggak boleh, makan harus bersih, harus tertata. Nah, semakin tertata itu biasanya kalau semakin ideal, istilahnya didikannya itu semakin ideal. Sehingga kalau dalam kehidupan muncul ketidakidealan itu akan menjadi suatu stresor tersendiri. Gitu. Iya. Oke. Silakan Bu Novi untuk konsultasi lebih jauh dengan untuk memeriksakan kesehatan jiwa kita. Saya sudah tahu tadi. Sudah ya. Saya rentan memang. Oh, rentan. Iya. Oke, jadi kalau misalnya tadi nyambung yang disampaikan oleh dokter, kemampuan seseorang untuk menanggapi masalah, kemampuan problem solvingnya itu juga berpengaruh ya. Jadi kayak saya mengatakannya mungkin kayak self managementnya kayak gitu. Betul. Ya. Gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita sendiri ketika misalnya ada situasi-situasi yang menekan, bagaimana kita berusaha menyelesaikan terus mempersepsikan ini sebagai apa gitu, itu sangat pengaruh juga ya. Betul sekali. Jadi memang poinnya adalah self management. Sebelum kita self management, kita harus mengenali diri sendiri dulu gitu. Kita orang yang kayak gimana sih? Kita rentan nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya dengan tahu kita punya genetik keluarga apa enggak, kita mungkin punya pendidikan pola asuh yang baik atau enggak gitu. Kita punya lingkungan yang baik atau enggak, itu sebenarnya kita membantu kita untuk mengenali diri kita gitu. Oh berarti aku rentan nggak nih? Dok, kalau udah terlanjur misalnya, ini kan anak misalnya taunya udah misalnya umur 20 gitu ya. Ini kan sudah melalui lewat pola asuh yang kita nggak sadar bahwa itu ada, kita dibesarkan dengan cara seperti itu. Terus kita tidak bisa milih orang tua yang mana punya genetik yang baik atau enggak. Betul. Nah kok sudah terlanjur kayak gitu itu gimana Dok? Berarti apakah kemudian potensi untuk menerima stresnya itu menjadi lebih tinggi, lebih besar begitu? Berarti dia ada kerentanan yang lebih mudah daripada orang lain. Itu yang dipahami dulu. Selanjutnya ya kita harus bisa mengenali kita punya batasan mana nih. Kita bilangnya ambang gitu. Nilai ambang kita tuh di batasan mana? Sampai kita bisa menerima berbagai permasalahan, kita bisa menerima memikul beban permasalahan itu sampai seberapa supaya kita tuh nggak sampai tumbang kayak gitu istilahnya. Itu kan nyambung sama pertanyaannya Mas Aldi. Kadang kita tuh nggak ngerti batasnya gitu loh Dok. Nah itu memang akhirnya dari kehidupan sehari-hari, dari pengalaman itu. Jadi kita tiap hari itu adalah proses belajar kalau saya bilang. Proses belajar nggak cuma belajar untuk menjadi mungkin lebih hebat daripada sebelumnya, tapi menjadi diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri gitu. Kalau sebelum kita ke iklan, cara paling gampang untuk dipahami awam mengelola stres itu seperti apa Dok? Cara yang paling sederhana misalnya. Identifikasi atau mengelola?
mengelola itu kan mulai dari mengidentifikasi. Artinya gini, kalau saya paham, saya orang yang rentan, saya khawatiran. Gitu. Ada apa sedikit, itu pikirannya udah, aduh nanti lagi ini, yang ini. Nah, itu gimana cara untuk saya bisa mengelolanya? Nah, kalau misalkan pakai contohnya Pak Aldi ini ya, berarti dia berarti tipe yang mikir gitu ya, khawatiran gitu ya. Nah, berarti harus sadar ketika kita sudah mulai khawatirnya berlebihan, nah kita harus mengingatkan diri sendiri, oke, ini sudah kejauhan. Kejauhan, ayo kita ngambil jeda dulu nih. Mungkin perlu jeda, mungkin ngopi-ngopi dulu di depan itu ya, kayaknya saya tadi lihat ada kafe ya. Bicara dengan teman gitu, ngobrol dulu sama orang gitu, mengalihkan dengan kegiatan yang lain misalnya yang kita sukai gitu. Itu istilahnya kita self management juga sebenarnya. Iya, kalau gitu kita santai-santai supaya kita nggak cemas, nggak stres, kita ke iklan dulu ya. Iya, oke. Oke, kita lanjutkan kembali, dan sahabat Mercury, Anda yang mau sharing-sharing boleh silakan di 0315620096 atau juga 5679696 atau WhatsApp juga boleh 08173000096. Saya masih menemani Dr. Mary bersama CEO-nya MSI untuk kita konsultasi tentang stres, tentang burnout. Dok, kalau trauma itu beda lagi, Dok? Beda. Oh, beda ya? Beda. Oke. Trauma itu berarti tempatnya di mana? Di antara stres, ada stres, burnout, atau stres, depresi, trauma, di mana letaknya? Jadi kalau stres itu ibarat kata itu sesuatu yang sehari-hari kita alami. Gitu. Tapi kalau trauma itu sesuatu yang spesial. Itu nggak selalu kita alami setiap hari. Gitu. Misalnya nih, kayak kita lihat ke orang-orang yang korban tsunami. Jadi ada suatu disaster waktu itu yang mungkin ada yang sampai keluarga yang sampai habis semuanya misalnya. Itu kan benar-benar suatu bencana ya, catastrophic event istilahnya kita itu. Jadi suatu bencana yang besar sekali, itu yang menyebabkan suatu traumatik. Jadi stres menyebabkan trauma gitu ya? Enggak pakai lebih stres. tepatnya nggak sampai ke stres, tapi langsung ke trauma. Iya. Tapi trauma itu untuk hal-hal yang artinya gini, dia akan menjadi lebih berat kalau ketemu hal yang sama, atau hal-hal yang membuat dia khawatir lagi itu cukup bisa membuat dia traumanya muncul lagi. Jadi trauma itu sesuatu yang seringkali itu nggak disadari sama seseorang, gitu. Jadi itu akan terpicu setiap kali muncul hal-hal yang berbau-bau trauma yang awal. Misalnya nih, saya pernah ada pasien nih, dia ada trauma karena rumahnya kebakaran. Jadi rumahnya habis. Traumanya itu dia ngelihat mati lampu aja, taks gitu. Itu tiba-tiba dia sudah langsung kebayang dan teriak-teriak dia takut sudah. kebakaran. Jadi reaksinya sampai teriak-teriak. Reaksinya sampai gitu. seperti itu, gitu. Dan sampai terbawa mimpi juga, gitu. Mimpinya pun berulang sama gitu, tentang kebakaran rumahnya kebakar lagi. Jadi kayak film yang diputar berulang-ulang di kepalanya dia, gitu. Itu trauma. Gitu. Jadi selalu memuat hal-hal yang pada waktu pertama kali itu dia alami sehingga menyebabkan trauma. Iya, kalau artinya trauma lebih berat ya. Betul. Derajatnya, dan itu harus konsultasi dengan dokter Dokter jiwa lah. Dokter jiwa ya. Ke psikiater, Iya, Ke psikiater ya. Karena kalau tidak ditangani itu juga bisa berlangsung sampai puluhan tahun. Artinya gini, kalau stres itu kan masih bisa dikelola sendiri tadi yang dokter Mary ceritakan. Betul. Tapi kalau trauma sudah nggak bisa ya. Iya. Depresi banyak gimana? Nggak bisa. Depresi pun juga kalau Dok, dia mungkin sudah, lebih ke mikrofon, Dok. Iya. Nah. Oke. Jadi depresi pun juga sama, kalau dia sampai menimbulkan suatu gangguan fungsi sehari-hari ya otomatis dia harus membutuhkan pengobatan. Gitu. Tapi bisa dia diatasi sendiri dengan dikelola sendiri. Apa istilahnya apa ya? Nggak tepat mungkin dikelola ya. Atau apa Ya, diselesaikan. pengelolaan diri sendiri gitu maksudnya. Sebenarnya kalau dia masih awal-awal depresi, mungkin masih dalam skala ringan gitu, mungkin masih bisa ya. Masih bisa. Tapi kalau dia sudah mulai muncul gejala-gejala fisik, misalnya dia sudah mulai keluhan mungkin lambung, mungkin sudah nggak bisa tidur berhari-hari misalnya, atau berminggu-minggu, atau sudah muncul-muncul ide-ide yang ingin bunuh diri dan sebagainya. Wah, itu kalau sudah seperti itu memang harus kayak kehilangan motivasi kayak gitu kan, kehilangan harapan hidup yang kayak gitu itu sudah depresi ya. Oh iya, sudah Terus depresi. Apa ya, mungkin berarti suka menyendiri yang seperti itu ya. Kita waspadai dengan orang-orang yang seperti itu ya. Kita waspada dengan orang-orang seperti itu.
gitu. Jadi mungkin dia juga nggak ngerti apa sebabnya dan mengapa gitu ya Mas, makanya nggak bisa identifikasi tadi loh. Iya. Nah orang sekitarnya ini yang kemudian harus membantu untuk ngelihat hati-hati nih, nggak tahu ada sesuatu nih pasti kayak gitu untuk membantu menyelesaikan. Iya, sama kayak stres, apakah depresi ini juga ada faktor genetik? Betul, ada. Tetap ada. Jadi gangguan kejiwaan pun juga ada faktor genetik juga. Nah ini kan kaitannya kan diskusi kita ini diskusi tempat kerja SDM ya. ya. Nah apakah bisa diidentifikasi sejak rekrutmen ya? Oh ini stresan ini. Berarti kalau mau naruh di posisinya jangan yang targetnya tinggi misalnya dia di administrasi misalnya. Atau gimana dok? Sebenarnya kalau pemeriksaan itu kita punya ya pemeriksaan seperti itu, tapi hanya untuk melihat ada tidaknya kecenderungan. Kecenderungan. Kecenderungan dia mudah stres nggak nih orangnya, dia tipe yang pencemas nggak nih orangnya kayak gitu. Jadi kita hanya untuk melihat ada tidaknya kecenderungan. Tidak pasti berarti kalau nanti kalau dia dapat masalah pasti dia munculnya nanti depresi gitu. Kita nggak memastikan seperti itu. Dan gitu. memang tidak bisa dipastikan ya? Tidak, kita nggak bisa ngomong 100% karena itu kita hanya istilahnya ilmu sains kita memprediksi dari berbagai gejala yang timbul, tanda-tanda dan sebagainya. Gitu. Tapi selanjutnya ya kita dari pengelolaan diri pun juga sangat berpengaruh. Kalau orang itu mampu mengelola diri dengan baik ya bukan tidak mungkin tidak akan muncul. Walaupun dia ada kecenderungan ke arah sana. Gitu. Kalau dibuat gradasi begitu, mana yang lebih kuat? Faktor genetik atau pola asuh yang mempengaruhi orang menjadi bertumbuh dengan mudah stres atau tidak mudah stres? Lebih dominan sebenarnya pola asuh. Oh gitu ya? Gitu. Jadi sekalipun orang itu punya genetik, kalau misalkan pola asuhnya baik, lingkungannya baik, ya tetap nggak akan muncul. Karena pola asuh ini kayaknya ini kan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berinteraksi, memecahkan masalah yang jadi keseharian gitu loh ya Mas ya. Pola asuh itu kan memang terbentuk berhari-hari, setiap hari, sehingga selama itu berapa tahun menjadi gitu. polanya dia, sehingga kemudian itu tadi kalau itu menetap maka akan menjadi senjata yang ampuh untuk kalau dia menemui problem atau stres tadi itu menyelesaikan bagaimana dia gitu bisa ya. beradaptasi nantinya. Ya. Nah ini Bu Novi menulis juga ada beberapa mitos ya tentang stres ya. Oh oke. Yang katanya stres itu bisa membantu orang kerja lebih cepat gitu. Jadi memang dibuat stres ya anak buahnya dibuat ya. Stres ya supaya itu. Gimana dok pemahamannya? Ini mitos atau fakta ini? Jadi sebenarnya ya itu kembali lagi yang saya tadi bilang ya, ketika ada suatu masalah kita akan stres. Nah tergantung reaksi kita. Kalau reaksi kita ke arah penyelesaian masalah, problem solving, ya maka jadi baik gitu. Sebenarnya secara tidak langsung kita terupgrade setiap harinya. Setiap ada masalah kita problem solving, akhirnya selesai masalahnya. Besok lagi dapat masalah yang makin lama makin berat kan? Tapi kita karena kita punya reaksi yang bagus, akhirnya kita tahu harus ngapain. Kita tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah akhirnya kita terlatih. Ya secara mentally kita akan menjadi lebih baik terus. Tapi benar nggak kalau orang yang stres itu bisa kerja lebih cepat? Kayaknya nggak mungkin ya. Sebenarnya bukan kerja lebih, tapi kita yang melatih diri kita untuk menghadapi stres itu sendiri. Oh gitu. Jadi ini itu yang benar sebenarnya. Setengah mitos, setengah fakta Bu Novi. Iya, jadi ada yang namanya istilah eustress dulu dok. Eustress itu adalah stres yang dampak positifnya itu jangka pendek gitu. Jadi memang sesuatu yang kemudian membuat kita ini jadi kayak terdorong untuk melakukan sesuatu, tapi ya itu tadi nggak boleh terus menerus gitu loh. Jadi kalau jangka pendek mungkin iya gitu ya. Tapi kalau jangka panjang nanti jadinya mungkin burnout itu tadi. Betul gitu. sekali. Jadi tergantung bagaimana orang itu memberikan reaksi. Pokoknya kalau reaksinya dia baik, dia berorientasi masalah, problem solving, menyelesaikan masalah, nah otomatis akan menjadi baik. Jadi stres itu malah membentuk dia menjadi pribadi yang lebih tangguh sebenarnya. Iya. Stres ini apakah sifatnya sangat individual atau bisa juga dibantu ketika timnya itu dia terlibat dalam sebuah teamwork yang baik. Sehingga kalau dia stres diangkat oleh teman-temannya untuk tidak stres, bisa nggak kayak gitu? Atau nggak bisa? Stres itu individual? Bisa tetap. Jadi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Teamwork itu pengaruh ya? Pengaruh juga, gitu. Jadi faktor individu dan faktor lingkungan itu juga berpengaruh terhadap bagaimana seseorang itu mampu mengelola diri. Nah ini menarik ini ada lagi. Stres itu kalau yang bersangkutan religiusitasnya kurang katanya.
Apakah ada kurang pengaruh itu? mendekatkan diri. Kurang mendekatkan diri kepada Gusti Allah gitu. Apakah memang ada? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong religius itu merupakan salah satu pelarian yang positif. Ya, Cara memecahkan masalah. Betul, Ya. ya. Sebenarnya memang tidak, mungkin masalahnya belum terselesaikan, tapi setidaknya kita punya wadah untuk melarikan diri sejenak gitu. Menumpahkan. Ya, itu religius itu sebenarnya poinnya di situ. Dan ini kalau saya ngelihatnya ini loh apa kayak kepasrahan gitu loh. Artinya kita ini kan ketika kita sudah curhat kepada yang di atas gitu, kemudian kita tahu bahwa akan ada orang yang menolong kita yang maha kuasa itu, sehingga kita tuh jadi lebih mempersepsikan bahwa oh nggak ada masalah yang nggak selesai. Oh ini nanti akan dengan berjalannya waktu pasti akan terurai. Jadi ada ada kekuatan lain yang akan membantu dia, sehingga ini secara mensugesti dia untuk kemudian nggak terlalu stres kayak gitu loh Mas. Betul. Berpasrah Gitu. kayak gitulah. Karena kan yang ada di Al-Qur'an, di Alkitab itu kan semua hal yang memang membuat kita jadi menguatkan kita, mensugesti diri lebih kuat untuk menjadi pribadi lebih tangguh gitu ya dok ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari sahabat Merkuri, ada Bu Hani. Selamat pagi Bu Hani, terima kasih sudah bergabung. Jadi kita ini kayak diskusi rumah sehat ini ya. Oh, iya. Rumah sehat ya. Bukan. Ini kesehatan jiwa nggak apa-apa lah. Iya, kesehatan jiwa nggak apa-apa. Kesehatan jiwa. Dok, bagaimana mengatasi stres yang sudah mengalami sulit tidur, kata Bu Hani? Oh, oke, baik. Terima kasih Ibu Hani. Ya, pertanyaannya menarik. Kalau sudah mengalami sulit tidur, nah ini sulit tidurnya udah berapa lama nih? Kalau selama masih baru beberapa 1-2 hari, ya mungkin coba untuk mencari pelarian yang positif terhadap stres tuh. Mungkin ngambil jeda, menjalankan hobi dulu. Ya entah apapun itu ya, katakan tidur pun itu sebenarnya sudah mengambil jeda untuk diri sendiri. Kita udah beristirahat gitu. Atau kita mau ngapain nih? Mau nonton, mau dengerin musik misalnya, mau jogging keliling komplek misalnya. Itu menjadi pelarian yang baik sebenarnya. Tapi kalau sulit tidur ini sudah sampai berminggu-minggu ya, berlanjut terus, bahkan mungkin ada muncul gejala yang lain, nggak bisa makan misalnya, nggak bisa kerja, mungkin saatnya untuk pergi ke profesional. Gitu. Iya, Bu Hani, mudah-mudahan bukan Anda, tapi kalau ataupun Anda tinggal gradasinya ya. Kalau memang sudah cukup lama ya segera hubungi dokter ya. Atau kalau mau tidur tuh bantalnya dipuk-puk dulu gitu 3 kali. Aku mau tidurin gitu ya. Itu cara-cara gunung kawian ini. Iya, mensugesti supaya cepat tidur. Iya. Tapi kadang-kadang memang perlu mensugesti diri gitu ya. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan dok, kita break. Bu Novi kita break, kita ke iklan dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali. Seru Bu Novi yang berkonsultasi terus. Iya. Itu anak-anak di kantor tak. Pengen tahu trennya itu kayak apa. Kalau pertanyaan saya gini, apakah kalau karyawan banyak burnout itu berarti bosnya galak? Ya boleh ditanyakan. Ini kasuistik tapi ini. Iya boleh ditanyakan. Section 1 itu loh kantornya. Enggak. Kita ke Mbak Sandrina. Apa cara mudah agar anak perfeksionis tidak mudah terkena stres? Tadi barusan kita diskusikan ya. Dan kebetulan pertanyaannya ini. Dan kedepannya bagaimana agar anak ini bisa mengatasi masalah yang datang dengan baik, dok? Baik. Pertanyaan menarik ini Bu Sandrina. Iya, Bu Sandrina, terima kasih betul. Bu Sandrina pertanyaannya. Untuk anak-anak yang perfeksionis, gimana caranya? Ya belajar dilatih untuk tidak perfeksionis. Begitu lebih ya? fleksibel Jadi gitu lebih ya. fleksibel. Lebih fleksibel. Prinsipnya itu. Sebenarnya perfeksionis sendiri itu lebih banyak baiknya atau lebih banyak enggak baiknya? Baik dan buruk. Selama dia terkontrol baik, ya dia akan jadi baik. Ya. Bagus. Karena dia detail, karena ini detail. gitu ya. Dia mengerjakan sesuatu lengkap, nanti jadi gitu. hasilnya pun juga bagus gitu. Tapi ya kalau dia tidak memberi ruang untuk sesuatu yang tidak perfeksionis, nah itu akan menjadi nggak bagus. Oke. Dia akhirnya menetapkan standar bahwa ini harus perfect, apapun kondisinya harus perfect. Padahal ya namanya hidup kan nggak selalu harus perfect dan ideal. Betul. Okay. Dan kalau sudah masuk di tempat kerja kan ya wis nggak tahu kita akan berada di lingkungan kerja dengan iklim atau lingkungan kerja yang seperti apa Betul, gitu kan. ketemu orang-orang yang seperti apa kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Berarti kalau menjawab Bu Sandrina, untuk anak-anak yang perfeksionis apa yang tahapannya seperti apa yang harus dilakukan? Coba dilatih untuk dia tidak untuk perfeksionis. Ya mungkin hal-hal ya
apa yang menjadi ritualnya dia. Misalnya perfeksionis tuh dalam hal berpakaian misalnya, atau mungkin dalam hal makan misalnya. Nah mungkin kalau misalkan ada makanan yang jatuh sedikit gitu aja, udah biarin, nanti bisa dilap, misalkan gitu. Nah jadi nggak harus yang dia langsung kayak frustrated, makananku jatuh misalkan gitu. Nah tapi udah nggak apa-apa. Jadi lebih ke menenangkan, jadi mempersuasi si anak ini bahwa nggak apa-apa kalau nggak perfect itu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita berusaha untuk menjadi perfect. Oke. Nanti kalau anak yang perfect ini sudah di dunia kerja, kita tanyain ya. Tapi kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo. Iya, untuk mengatasi stres di dunia apapun, itu kita harus dablek. Dablek tapi terkendali. Siap. Ya, kayak Mas Aldi dablek tapi terkendali. Korup sampean. kayak apa itu caleg gak terus stres. Yo gak iku yo gak terkendali, dablek kae gak dadi yo gak apa-apa kayak gitu. Iya, betul. Saya itu dulu nggak pernah masuk ke radio. Aku sakit di radio, aku interaktif nggak pernah saya. Tapi aku dablek aja, iya toh. Jadi saya dulu kalau ada pertemuan nggak berani aku tampil di depan publiknya itu. Sekarang aku ayo mbak aku debat dia bisa saya. Berani ya Pak ya. Iya harus. Jadi dablek tapi terkendali. Loh, saya ini bojoku selingkuh. Gitu. Aku gak apa-apa aku golek gantine sing lebih ayu kan iso. Iya. Nah itu jadi kan gitu bojoku kan selingkuh itu. Ya, jadi segala hal dalam bidang apapun, pegawai atau apa, dia ya harusnya dilatih. Jadi harus mendatangkan psikolog ya. Dilatih tapi dablek tapi terkendali apa gitu. Kalau saya itu enggak pakai psikolog, aku melatih diriku sendiri. Gitu. Kayak Mas Aldi kan melatih diriku sendiri, kok Mas Aldi kok dablek. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Pak Sumarwito ini nelpon cuma mau ngatain saya dablek. Iya itu. Tapi menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Sumarwito, dablek. Nah, bahasan dablek ini gimana Dok secara ilmu kejiwaannya gitu. Apa mengabaikan gitu ya? Iya, betul. Ya, itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya itu dablek ya, bahasa awamnya begitu. Tapi ya istilahnya kita berusaha cuek. Iya. Berusaha cuek. Ya kayak tadi tuh misalkan contohnya kalau ada makanan jatuh, kalau orang perfeksionis tuh rasanya kudu frustrated, aduh, kotor semua gitu. Rasanya pingin segera ngelapin gitu. Kita dablek aja gitu, cuek aja. Udah ntar biarin aja, nanti belakangan terakhir kalau udah selesai baru dilap lah. Itu juga istilah cuek lah, gitu. Nah Dok, kalau anak yang perfeksionis ini sudah di dunia kerja, kalau masih dalam pola asuhnya orang tua, mungkin makanan jatuh udah biar nanti ini. Tapi ketika dia masuk di dunia kerja dan kemudian teman-temannya kan nggak mungkin bisa memperhatikan dia seperti orang-orang dekatnya. Itu gimana cara anak ini harus dinasihati kalau misalnya seperti itu? Nah ya kalau gitu memang berarti dari atasannya dia yang harus memberikan wejangan istilahnya ke dia gitu. Begitu ya? Iya, kerjakan apa yang kamu bisa semaksimalnya, tapi deadline tetap harus jalan kayak gitu. Jadi ya sudah, kerjakan apa adanya, kumpulkan apa adanya, gitu. Perkara perfeksionis atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kerjakan dulu. Jadi targetnya istilahnya kita reframing itu merubah sudut pandang. Kita nggak fokus lagi untuk mengejar perfeksionisnya, tapi kita menurunkan standar bahwa yang penting ini jadi dulu. Nah itu kan sudah salah satu kita melatih diri untuk kita nggak fokus ke perfect aja gitu. Kita fokus ke hal yang lain, menyelesaikan tugas ini dulu gitu. Tapi kan itu takes time ya Dok ya, artinya nggak seperti orang membalik telapak tangan ya, ini putih besok hitam gitu ya. Betul, apalagi kalau dia sudah terdidik dari kecil seperti itu. Kita ketemunya umur 20, berarti anggap aja 20 tahun dia sudah hidup dengan tipe yang seperti itu gitu. Ya berarti melatihnya juga pasti juga setiap hari gitu dan nah, ini bagi panjang. Pekerjaan rumah bagi teman-teman HR-nya seperti apa Bu Novi? Iya, jadi misalnya case yang itu tadi misalnya gini, akhirnya menjadi ketika mengerjakan sesuatu menjadi lama. Jadi dia akan review kembali kerjaannya gitu kan. Atau kalau kemudian dia juga sudah punya tim atau ada pekerjaan orang lain yang dia harus review, itu prosesnya menjadi lebih lama kayak gitu kan. Betul. Nah, itu tadi peran atasan atau kemudian adanya target kerja yang
memastikan bahwa ya itu tadi pekerjaan apapun harus selesainya sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Karena buat mereka itu kayak apa ya, obsesif kompulsif kayak gitu loh Betul. ya. Kalau nggak gini tuh nggak srek kayak Nggak gitu. marem. Marem kayak gitu. Betul. Sehingga ya mereka merasa ngejar seperti itu. Nah, ini peran lingkungan gitu ya, terus feedback dari atasan untuk ini tadi menjelaskan bahwa kalau di tempat kerja selama ini toh hasilnya juga bagus yang sudah disampaikan. Jadi sementara kita ini dikejar target, ada batas-batasan waktu yang kita memang harus patuhi, harus kita ikuti seperti itu, sehingga ya dia mau nggak mau dibiasakan seperti itu. Ya. Saya masih terngiang-ngiang kata dablek tadi itu. Artinya memang sebenarnya kalau kita mau belajar mengelola stres itu memang dablek ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang perlu. Iya, kadang-kadang perlu ya. Iya. Kadang-kadang perlu. Cuek aja wis baba wis seneng wis lah. Jadi Gitu. ibarat kata kalau ngerjakan sesuatu ini kurang perfect nih menurut hati kita yang tadinya kita seorang yang perfeksionis, kita ndablek aja. Udah deh pura-pura ini udah oke lah pokoknya kita cuek aja gitu. Iya. Karena ada tugas lain yang harus dikerjakan misalkan gitu. Nah daripada yang lain keteteran juga, ini juga nggak selesai, nggak dikumpulkan, ya otomatis dablek itu juga penting. Iya. Jadi kalau saya masih kepikiran pertanyaannya Bu Sandrina. Jadi Bu Sandrina kalau misalnya punya anak yang memang perfeksionis sudah masuk dunia kerja, ya sering-sering diajak komunikasi aja ya. Hari ini ada apa di kantor? Misalnya kayak gitu-gitu ya, Dok ya. Kira-kira itu membantu ya. Nah, sebenarnya dari jawabannya dia, dari apa yang dia ceritakan, itu orang tua bisa masuk gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak harus yang perfect kan, yang penting dikerjakan dulu, udah kumpulkan dulu, nanti kan toh kalau ada kurang-kurangnya bisa diperbaiki lagi ya. Itu kan sebenarnya sudah leading anak ini untuk berpikir cara lain selain menjadi perfect. Ya, oke. Itu Bu Sandrina ya. Kemudian ada Bu Didin. Dok, ketika seorang bilang ingin bunuh diri ketika menghadapi masalah rumah tangga, sebetulnya apa yang sedang terjadi? Stres atau depresi? Apa solusinya, Dok? Mohon pencerahan. Nah, masalah rumah tangga ini daplek kalau Pak Suwarwito. Terima kasih itu pertanyaannya. Ya kalau sudah sampai bunuh diri itu sebenarnya ini lebih ke konteks depresi ya, gitu. Dan saya selalu menekankan kalau seperti ini nih memang kita nggak cuma self awareness tapi juga lingkungan juga harus aware terhadap adanya orang-orang yang seperti itu gitu. Sehingga kalau misalkan ada orang yang seperti itu di lingkungan kita bisa setidaknya mendampingi dulu. Ya sampai orang ini bisa mungkin baik kembali, entah dia dibawa ke profesional mungkin. Ya, jadi tidak sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang akan dia sesali kemudian hari begitu. Nah, ini karena konteksnya masalah rumah tangga, Dok, ada penelitian nggak bahwa penyebab utama orang depresi itu memang masalah-masalah yang muncul di dalam rumah tangga, entah itu ekonomi, entah itu perselingkuhan, entah apa, atau enggak? Bukan cuma itu. Ya, sebenarnya kalau ngomong masalah apapun bisa. Oh gitu ya. Ya, jadi nggak hanya terbatas pada masalah rumah tangga aja. Rumah tangga gitu ya. Oke. Nah kalau kayak begini, berarti memang yang bersangkutan ini memang agak rentan ya. Tergantung konteksnya berapa lama dia mendapatkan masalah ini. Masalahnya juga sebesar apa, sebanyak apa. Nah ini yang kita perlu evaluasi. Dan mungkin kayaknya perlu konseling deh Mas gitu. Jadi konseling ya, maksudnya untuk menggali masalahnya tadi loh. Karena kadang kalau kita nggak tahu akarnya, itu kan kita nggak ngerti bagaimana memecahkannya gitu ya. Kalau menurut saya itu tadi untuk mendapatkan pemahaman sebenarnya apa yang menyebabkan, terus tadi itu untuk membuat dia jadi lebih paham, melakukan reframing tadi loh. Seperti itu. Jadi supaya kemudian dia melihat dari sisi yang lain bahwa oh ternyata yang tak lihat itu hanya menurut saya, tetapi secara umum orang lain sebenarnya tidak melihatnya seperti itu gitu kan. Kadang orang kan nggak bisa melihat dari sisi yang lain, nah itu harus dibantu orang lain. Iya, jadi Bu Didin, apakah ini dialami oleh orang terdekat Anda, tetangga ataupun teman sahabat baik Anda? Solusinya adalah konseling ya. Iya, pertama konseling dulu, selain nggak tahu kalau sudah itu mungkin obat-obatan ya kalau sudah muncul psikiater. ide-ide bunuh diri seperti itu ya memang harus dengan obat-obatan biasanya. Nah, ketika konseling yang sudah berat kayak begini bukan ke psikolog ya, tapi ke psikiater. Karena psikiater atau kalau enggak psikolog klinis kan ada juga. Psikolog klinis ya. Tapi psikolog klinis pun tidak boleh memberi obat kecuali psikiater ya, Dok ya. Iya. Iya, kalau psikiater kan dokter jiwa, kedokteran jiwa. Oke, itu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terus kemudian saya melanjutkan apa yang sudah Bu Novi bantu untuk bikin pertanyaannya. Ada tools nggak untuk mengukur
tingkat stres karyawan di kantor gitu? Tingkat burnout mungkin ya. Tingkat Kalau burnout burnout ya? itu sebenarnya ada banyak kok ya, kalau di Google bisa ya burnout self test. Itu ada. Ya, itu setidaknya untuk kita bisa ngetes diri sendiri, aku lagi burnout nggak sih ini. Oh gitu ya, Lagi- secara sendiri bisa ya? Bisa Tes sendiri bisa diisi sendiri, kemudian nanti ada penilaian, nanti dihitung-hitung sendiri gitu. Nanti tak Nah, kasih tesnya tah? Nanti saya kasih tesnya. Aku daplek kok enggak pernah burnout aku ini. Iya. Iya. gitu. Atau paling nggak ya kita identifikasi dari ini ya, gejala apa ya, istilahnya apa yang sering kita rasakan gitu ya dok ya. Bisa, itu kalau misal itu sebenarnya yang paling aware adalah lingkungannya biasanya. Oke. Teman-temannya biasanya yang aware gitu. Kayaknya orang ini beda deh. Gitu, Oke. nggak kayak biasanya yang tadinya ceria kok jadi diem aja. Diajak keluar nggak mau, diajak kumpul-kumpul nggak mau. Jadi ada social withdrawal, ya menarikan diri secara sosial. Terus atasan biasanya mengenali prestasi kerjanya menurun. Nah, itu Produktivitas mulai turun produktivitas gitu ya. menurun. Nah, kalau yang biasanya dikenali oleh diri sendiri itu mulai keluhan nyeri lambung, pusing dan sebagainya. Jadi keluhan-keluhan fisik itu mulai banyak. Itu mudah lelah padahal nggak ngapa-ngapain misalnya gitu. Nah, itu gejala-gejala yang bisa muncul kalau Oke. seorang itu burnout gitu. Kalau bicara soal kerentanan mengalami stres, apakah kelompok umur itu, misalnya X, milenial, Gen Z, ini beda-beda kerentanannya. Terus kemudian gendernya, cowok lebih kuat dari cewek, gimana jawabannya dok? Kalau untuk untuk beda generasi itu memang ada ya bedanya ya. Ada Karena, ya memang ya? Ya, ada bedanya memang. Orang-orang X lebih dablek ya? Peluang dableknya besar gitu dah? Sebenarnya bukan double ya. Bukan double ya, Karena lebih- kita mempersepsi lebih struggle ya? Struggle lebih lah? struggle Struggle ya. mungkin Sesuatu ya. itu Iya, bukan iya. sebagai sesuatu yang apa yang membebani, tapi ya memang hidup ya seperti ini dan ini harus diselesaikan yang kayak gitu. Tiap generasi ini lahir di era yang beda-beda. Betul. Dengan fasilitas yang udah beda-beda Fasilitas gitu. yang Nah, beda. kalau yang zaman dulu-dulu fasilitas ibarat kata gini, mau beli makan aja ke warung depan harus jalan kaki, nyebrang dulu, order dulu sendiri, nungguin dulu. Kalau sekarang anak generasi Iya, sekarang iya, gimana? iya, Tinggal instan semua aplikasi ya Grab sudah ditungguin sama Pak Grabnya. Istilahnya begitu. Jadi memang banyak kemudahan gitu. Satu sisi itu baik, tapi di sisi lain kalau itu tidak dikelola akhirnya ya mereka menjadi rentan stres Rentan ketika stres. ada masalah datang. Mereka tidak terbiasa untuk mendapatkan suatu kesulitan. Karena dia memang ketika lahir pun mereka sudah banyak kemudahan. Berbeda dengan generasi yang sebelumnya gitu. Itu kalau kita ngomong generasi. Kalau gender sebenarnya 11-12 ya, sama aja laki perempuan. Hanya saja mungkin laki-laki itu ketika dia muncul gangguannya itu sudah kondisi yang berat. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mudah untuk menceritakan masalahnya, sharing. Curhat, Nah, curcol gitu ya. bahasa gaulnya Bahasa- tuh curcol Curcol. kan. Iya, kalau cewek kan cerewet ya biasanya. Iya. Dikit-dikit nggak seneng, hati dikit kan udah cerewet kan gitu, ngomong sama temennya gitu. Kalau laki kan nggak, iya, banyak iya, dipendem, iya. banyak Dipendem. dipendem. Akhirnya suatu saat ketika dia meledak kondisinya sudah lebih parah. Gitu. Jadi Itu sih sebenarnya beda-beda tipis saja, cuman Ya. karena cewek lebih ekspresif, lebih terbuka. Oh, ada penelpon. Selamat pagi Mercury. Halo? Pagi, Ya. Pagi Pak. selamat pagi. Oi, Mas Dewa, monggo silakan Mas. Ya, mengenai burnout itu kelelahan fisik yang akhirnya tidak menjadi bagus ya, dalam kerjaan ya. Bagaimana kita menilai kejadian yang kemarin, yang baru saja saya juga ikutin, itu nggak ngomong katanya generasi Gen Z atau generasi milenial, semua generasi berkumpul dalam satu menjadi anggota KPPS. Itu lintas generasi itu. Dari lintas yang generasi, walaupun ngomong udah di tes kesehatan, yang umur 50 ke atas masih ada kok. Jadi itu nggak burnout lagi itu. Itu namanya kerja paksa Romusa. Wong dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi lagi. Bukan jam 7 pagi lagi. Nah ini kan seperti ini bagaimana? Saya nggak ngomong politik ya, cuma ngomong bagaimana kinerja event katanya. Contoh event, organizer. Yang mana seorang pelaku manpower, seorang talent yang harus ya udah all out. Waktu acara pameran, contoh pamernya baru besok kan. Tapi kan loading itu sebelumnya kan sudah sehari sebelumnya udah loading dari awal pagi.
nyiapin panggung ini itu malam mana tidur enggak, besok paginya langsung event. Dia ya kadang nggak ada yang tidur terus sampai jalan event. Mana yang nggak salah kalau pas di pasca event itu banyak timnya, banyak yang collab semua. Kan kita nggak gini ya, seheboh kayak KPPS ya. Tim event tuh banyak yang collab loh. Sama loh itu kerjanya. Cuma ini kan dalam kinerja birokrasi KPPS ini kan harusnya kan lebih ngerti ya. Istilahnya hanya demi 1.200.000, 1.100.000 saja, tapi kok harus memaksakan seperti ini, apalagi dengan aplikasi yang error gitu lah. Ini menyikapi seperti ini, katanya kita harus menyikapi tentang burnout. Tapi kita sendiri dipaksakan oleh kerja yang kita ninggalin nggak bisa gitu loh. Kita harus ya apa ini negara minta ini hasilnya, KPPS Sirekap harus, tapi Sirekapnya nggak jelas ini, lagi di bobol atau apa, tapi kok datanya telah masuk, ternyata kok hasilnya kok gini semua. Ini kan nggak salah kita juga ya. Ini yang ngeluh itu nggak hanya zaman saya, generasi saya, generasi Gen Z itu yang baru nyoblos pertama kali jadikan panitia juga. Sampai saya tanya, kalian mau nggak 5 tahun lagi? Oh enggak, terima kasih loh mas, terima kasih. Enggak. Aku kira kayak apa, ternyata kayak begini. Banyak keluhan tuh. Saya juga, angkatan saya sendiri dan yang senior saya, kok kayak gini sih? Aku, ya makanya walk out aja deh, taruh aja itu kotaknya, kita keluar, gak usah disegel. Mau apa itu? Mau keluarin sama kita, nuntut kita apa tuh? Mau kita juga gak jelas gini kok. Harusnya kan sudah gajinya dulu ya, pelajaran yang lalu-lalu, itu digaji langsung. Pulang selesai taruh kotak, gajian selesai. Ini enggak, nunggu ada laporan ini. Seperti takut kabur ya, perasaan kita ini ya warga-warga situ aja gitu loh. Ini PPS itu banyak macam. Jadi bagaimana Mas Aldi atau narasumber burnout yang seperti event, ini kan kita kan bingung kecuali kalau ada seperti karyawan, staf, buruh itu kan jelas ya. Tapi ini kan kita mau ngeluh, kalau kamu nggak selesai kata gaji, IO juga gitu. Kalau kamu nggak selesai, tugasmu di event ini, fee-mu nggak turun loh ya. Bisa-bisa tak cemarkan namamu di IO yang lain. Loh kok ini harus burnout juga ini kita. Terima kasih. Selamat pagi Mas Aldi. Monggo. Selamat pagi Mas Dewa. Terima kasih. Terima Gimana kasih. Dok? Pertanyaannya waduh ini pelik juga ini ya masalah Milu kemarin ya. Kalau kita ngomong burnout itu sebenarnya kita perlu evaluasi dua ya, personalnya atau sistemnya. Gitu. Jadi ya personalnya kita perlu lihat gitu, memang masalah di personalnya ini yang mudah rentan burnout. Atau kalau memang itu banyak sekali yang burnout sampai di suatu ekosistem itu, kita perlu evaluasi sistemnya sudah benar atau enggak gitu. Nah itu mungkin saya menjawab secara umum ya. Secara umum di dunia kerja pun juga dimanapun seperti itu gitu. Jadi kalau memang kesalahan di sistem ya perlu dievaluasi, perlu mungkin diadakan revisi untuk kedepannya supaya tidak terulang kembali untuk kondisi seperti itu. Ya, karena kita tidak sedang bicara politik, jadi ya kita batasin itu ya Mas Dewa. Dan jadi, kemarin mungkin karena ini kan tekanannya besar gitu kan, besar sehingga ya itu tadi lah. Ya ini kan pemilu serentak yang pertama ya, ada 5 surat suara yang harus dihitung oleh teman-teman KPPS itu luar biasa. Banyak yang tumbang itu kan akhirnya. Bu Nafi jadi KPPS? Enggak lah. Nyoblos tadi? Ya nyoblos lah, warga negara yang baik. Mantap, saya kasih jempol. Ya oke. Bu Nafi ada lagi yang mau didiskusikan dengan narasumber? Tadi yang tentang kalau di tempat kerja itu ya, kalau saya ngelihatnya begini, perempuan itu sebenarnya menurut saya nih, bukan karena saya perempuan, itu lebih kemampuan mengelola stresnya itu mestinya lebih baik gitu ya. Tapi memang karena perempuan itu kalau misalnya ini cowok gitu lebih logik, perempuan itu lebih intuitif sehingga banyak hal yang kemudian dipikirkan kayak gitu kan. Maksudnya memikirkannya itu mendalam kayak gitu. Terus kalau ada sama-sama ada masalah ya tadi yang satu logik, satu intuitif. Yang ini tuh dipikirkan mendalam, terus kemudian mereka ini perempuan biasanya juga lebih multitasking. Kalau laki-laki kan mikirnya satu selesai gitu. Jadi sebenarnya lebih lebih besar kemampuannya mengelola stres, tapi karena ada bawaan-bawaan tadi sehingga mungkin yang nampak akhirnya perempuan menjadi lebih rentan kayak gitu. Kalau kita ngelihat cowok itu kan mungkin stres nggak terlalu kelihatan ya gitu, karena tapi banyak kalau mendemnya ya. Banyak mendemnya. Nah sementara kalau cewek itu tadi mereka tadi itu lebih talkative ya. Betul. Ya. Oke, ini teman-teman MSI menitipkan, mumpung saya juga nggak ngerti, ada pakarnya, saya tanyain psychological well-being, apa itu dok? Psychological well-being itu adalah tingkat kesejahteraan secara psikologis.
Jadi sebenarnya gimana taraf psikologi seseorang tuh mencapai situasi yang tenang, damai, sehingga kita bisa katakan dia sedang sejahtera secara psikologis. Gitu. Dan itu juga erat kaitannya dengan mudah stres atau enggak ya? Oh iya, jelas gitu. Oke. Ya, bagaimana kita mengelola diri supaya kita tetap on psychological well-being state. Gitu. Cara untuk bisa kita selalu on track dengan psychological well-being yang oke, seperti Nah, apa, itu Dok? self management. Jadi jangan gitu. lupa walaupun kita kerja, kita harus punya waktu untuk diri sendiri. Nah, itu kan balance. Gitu. Jadi walaupun mungkin wanita yang bekerja juga mungkin di rumah juga ada keluarga, punya waktu untuk kerja, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk diri sendiri. Jangan lupa, jadi diri sendiri itu tetap sesuatu konteks yang sifatnya itu tunggal, dia tidak bisa digantikan. Ya, gitu. Ya. Ya. Ya, itulah pendewasaan dirinya di situ ya. Dan sekarang kan makin hype orang mengatakan self love gitu ya. Zamannya kita Self-love, dulu kan nggak ada ya. Self love Nggak tuh ada. kayak egois gitu kan Iya, ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya Dulu kita diajarin nggak boleh egois malah. Iya, makanya itu. Berkorban untuk pasangan Oh, iya. Sewenang lah ya. Dokter nggak mengalami, makanya tol. Ya. Oke, kalau sekarang lebih self love itu. kayak gitu tadi. Jadi lebih ya kalau kita sendiri nggak bisa happy dengan diri kita, kita nggak satisfy gitu ya, kita nggak merasa positif dengan diri kita, bagaimana kita bisa ke orang lain kayak gitulah intinya gitu. Berat kata kita sebelum mencintai orang lain kita harus mencintai diri sendiri dulu. Baru kita bisa mencintai orang lain. Iya, dulu kita nggak pernah diajari mencintai diri sendiri. Iya, ya. egois kan, nggak bagus gitu malah. Nggak bagus malah. Oke, berarti kita sudah sampai di bagian akhir. Dr. Mary, untuk closing statement menjawab ataupun menjadi konklusi dari cegah burnout untuk hidup lebih seimbang. Apa closing statementnya, Dok? Jangan lupa kenali diri sendiri dan lakukan self management. Jangan lupa kenali diri sendiri dan lakukan Self-management. self-management. Oke, terima kasih banyak Dr. Mary. Bu Novi, sekarang mau kasih closing juga untuk info kegiatan-kegiatan MSI? Oke, baik. Jadi kalau dari saya begini, sebenarnya kita itu punya lingkaran pengaruh gitu ya. Jadi kalau stres itu kan berarti tekanan dari luar itu akan masuk ke kita begitu besar. Jadi tugas kita itu sebenarnya adalah memperluas lingkaran pengaruh kita supaya kemudian tadi itu stresnya itu tidak makin menekan kita, tetapi kita bisa expand keluar sehingga stresnya itu tidak membebani kita seperti itu. Jadi bagaimana kita kalau misalnya ada tekanan ya kita cari solusi, kita melihat dengan persepsi yang lain yang seperti itu, minta bantuan seperti itu, Mas. Karena kan bisa jadi orang itu merasa tabu ya kalau misalnya gitu aja kok dianggap stres gitu loh. Terus tadi misalnya ada gangguan-gangguan itu takut wah ini setengah gila sudahan kayak gitu kan. Betul. Stigma ya. Padahal kan sebenarnya kayak misalnya dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiater itu makin banyak kan. Dan ya itu menandakan bahwa sebenarnya itu tadi kesehatan mental itu saat sekarang menjadi isu yang makin penting dan concern dunia itu makin besar sehingga ya itu tadi kita berusaha mencari ahlinya supaya kemudian masalah kita selesai. Kayak gitu. Kalau untuk agenda MSI terdekat? Yang terdekat yang pasti itu webinar tiap Jumat itu webinar series tentang kesehatan ya. Seperti itu. Yang besok hari Jumat itu adalah dengan ini klinik mata. Jadi clear vision, healthy productivity. Jadi maintain eye health at work. Jadi kesehatan mata di tempat kerja. Kan kita ini sering lihat handphone, ngelihat laptop, kerja pakai laptop. Nah, gimana seorang pekerja atau seorang karyawan itu menjaga kesehatan matanya. Intinya nanti tips-tipsnya bisa didapatkan di situlah pada acara itu. Terus sama kalau yang pelatihan dan sertifikasi ya kita nanti di Februari tanggal 24 sekretaris dan public speaking itu akan buka baru. Nanti di bulan Maret ada training for the trainers, kemudian pelayanan prima dan MSDM. Ya, nomor saktinya boleh disebutin juga dong. Nomor saktinya 0811 340 5557. Nah, Dr. Mary catat juga ya kalau ada kontak. Tapi terima kasih banyak by the way untuk narasumber tamu kita Bu Novi, Dr. Katarina Mary Apriliani Angka Wijaya SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Ubaya. Sukses terus ya, Dok ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Aldi. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Terima kasih sudah hadir. Bu Novi terima kasih. Sama-sama Mas. Ketemu lagi minggu depan ya. Nggak bolos ya. Enggak, insya Allah. Kita tutup sampai di sini. Kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu di Dialog Solusi SDM minggu depan ya.